Dan saya mendapat informasi dari orang lain, tokoh, jenderal. Beliau pernah menyampaikan hal yang sama, meminta seseorang itu jangan diberi banyak kekuasaan. Marah itu presidennya katanya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, para pemirsa, malam ini kita bertemu kembali dengan saya Akbar Faisal pada program yang saya dan kami rancang bernama Akbar Faisal Unsensor. Akbar Faisal tanpa sensor. Dan acara ini saya rancang untuk kita membicarakan banyak hal dengan tokoh-tokoh yang juga bisa berbicara tentang banyak hal. Dan malam ini istimewa karena kita kedatangan seorang tamu. Saya ingin membuka dengan pembukaan seperti ini. Pada tanggal 18 Agustus 2020 yang lalu, beberapa tokoh mendeklarasikan sebuah gerakan bernama KAMI. Kependekan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ruang publik tiba-tiba membicarakannya dengan sangat serius. Selain karena tokoh-tokohnya ada di dalam, tuntutannya ada 8 poin. Nah, organisasi ini kemudian atau lembaga ini atau apapun penamaan kita berkeliling Indonesia dan kemudian mendapat sambutan. Ada yang menerima, tetapi ada juga yang kemudian bersikap sebaliknya. Terakhir, kemarin di Surabaya, salah seorang dedengkotnya, Pak Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, itu kemudian mendapatkan penolakan dari sebagian warga Surabaya dan harus dihentikan oleh kepolisian. Malam ini kita akan membicarakan tentang KAMI dengan seorang tokoh lainnya yang merupakan pemimpin dari gerakan ini. Beliau adalah Profesor Din Samsudin. Saya akan memulai dengan pertanyaan seperti ini. Selamat malam, Pak Din. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulai pertanyaan seperti ini. Anda mundur sebagai kepercayaan Pak Jokowi pada jabatan yang mentereng bernama Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban. Alasan Pak Din pada saat itu adalah Muhammadiyah, organisasi yang pernah Pak Din pimpin, itu menyatakan diri netral dalam Pilpres. Sementara Pak Jokowi waktu itu maju sebagai calon presiden. Tetapi ada banyak pihak yang mengatakan sebenarnya tidak cukup kuat alasan itu. Karena Muhammadiyah sendiri selalu mengusung apa yang menjadi tugas Pak Din pada utusan khusus yang ditugaskan oleh Presiden tadi. Sebenarnya Pak Din ada apa sih sebenarnya? Ya tentu ada apa-apa. Waktu itu mungkin yang saya maksudkan adalah anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia menginginkan saya sebagai ketua. Karena sampai sekarang saya mendapat amanat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Ya. Yang anggotanya itu terdiri dari para ketua umum ormas-ormas Islam. Ada 70-an. Ditambah tokoh perorangan menjadi 99. Al-Asma'ul Husna. Nah, MUI sesuai dengan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga. Sama halnya dengan Muhammadiyah juga. Tidak terlibat dalam politik praktis atau politik kekuasaan. Dan waktu itu Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi calon wakil presiden. Sehingga membuat MUI pada posisi yang agak kikuk gitu. Maka atas saran dari kawan-kawan sebaiknya saya tidak lagi memegang posisi sebagai utusan khusus presiden yang kebetulan menjadi calon presiden lagi. Karena nanti bisa dibaca utusan khusus presiden
strip calon presiden. Iya, iya. Tidak netral. Tapi sebenarnya ya ada alasan-alasan yang lebih substantif. Yang kalau boleh saya ringkas, ada hal-hal yang diperjanjikan, disepakati ketika saya menerima tugas ini yang tidak dapat terlaksana dengan baik. Ini terkait dengan posisi dan porsi umat Islam di arena kenegaraan. Nah, untuk diketahui, saya menerima jabatan itu dulu setelah pertemuan ketiga. 2 kali di Istana Negara, saya menolak. Terutama tugas ini sebagai utusan khusus Presiden itu sudah saya lakoni selama 10 tahun lebih ya. Ya. Sampai sekarang. Baik sebagai Presiden of Asian Conference of Religion for Peace, ACRP yang berpusat di Tokyo, yang menghimpun segenap tokoh berbagai agama di Asia, di 22 negara di Asia. Dan juga sebagai co-presiden mewakili Islam di World Conference of Religion for Peace, Konferensi Dunia Agama Perdamaian. Dan saya keberatan kalau saya juga merangkap berbagai fungsi. Dan saya usulkan ke Presiden agar ada orang lain supaya kita bisa tandem ya, berbuat. Nah, di awal ya pertemuan ketiga ya saya harus menerima dengan beberapa syarat-syarat ya. Nah, sebagian dari syarat itu tidak terpenuhi. Selain alasan pertama tadi itu. Secara spesifik apa yang poin yang membuat Pak Din itu begitu merasa bahwa ada yang terlanggar dari kesepakatan antara Pak Din dengan Presiden? Tidak terlanggar ya, tidak terpenuhi saja. Tidak terpenuhi ya. Waktu saya menerima, saya ingat sekali saya menemui Presiden di bandara atau airport Halim Perdana Kusuma sebelum beliau ke sebuah daerah. Saya ingin menyampaikan keberatan untuk menerima posisi itu. Waduh, tidak ada orang lain, kita sedang dibutuhkan dunia menyelesaikan masalah Myanmar, menyelesaikan masalah Afghanistan, dan sebagainya. Karena itu saya bilang ya bismillah, tapi mohon saya ngajukan syarat. 1, lembaga ini harus difungsikan semestinya. Tidak hanya basa-basi, kooptasi. Yang kedua, saya mengemban amanat di pergerakan Islam. Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI, mohon dipahami, saya harus kritis yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam. Yang ketiga, waktu itu saya ajukan saya nggak usah digaji, kecuali kegiatan dibiayai. Ternyata yang ketiga tidak bisa dilakukan, karena itu adalah ketentuan negara. Namun 2 yang pertama itu terus terang tidak terpenuhi secara maksimal. Gitu. Beberapa kegiatan yang saya lakukan terakhir umpamanya ya, itu The 7 World Peace Forum, pertemuan atau forum perdamaian dunia yang sudah saya lakukan sejak 2006, sekali 2 tahun. Dan yang ketujuh, sesungguhnya mengangkat yang relevan dengan misi sebagai utusan khusus tadi itu, yaitu mempromosikan Pancasila sebagai jalan tengah ke dunia. Temanya The Middle Path for the World Civilization di Hotel Sultan. Pesertanya dari 43 negara waktu itu. Nah, saya kecewa sekali ya, acara yang bagus dan bagus bagi Presiden itu tidak dihadiri. Padahal surat 2 kali, secara lisan 3-4 kali. Dan saya mendapat konfirmasi akan datang membuka. Dan Presiden tidak datang? Tidak datang. Untung saya cepat menghubungi Menteri Luar Negeri, Ibu Marsudi. Akhirnya beliaulah yang membuka itu. Itu antara lain ya. Ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa saya sampaikan. Ya. Umpamanya saya berbuat untuk mengalihkan hadiah dari seorang konglomerat berketurunan Tionghoa yang berdomisili di Kuala Lumpur. Ya, penganut agama Konghucu yang taat tapi bersimpati pada Islam, yang diam-diam selama 3 tahun menyuruh orang di Ningxia, provinsi khusus Islam di Republik Rakyat Tiongkok sana, untuk menyulam Al-Quran atau menulis Al-Quran di atas kain sulaman. Indah sekali. Nah, sebuah karya seni dan sangat-sangat artistik sekali.
yang waktu bertemu saya di Kuala Lumpur ingin menyerahkan pada dunia Islam lewat Raja Faisal, Raja Salman, Saudi Arabia. Saya bilang, mengapa tidak lewat Presiden Republik Indonesia, negeri Muslim terbesar? Setuju. Dan saya lakukan upaya surat ke Presiden, termasuk juga secara lisan, dan disepakati untuk diserahkan pada malam 17 Ramadan. Peringatan Nuzul Quran di istana. Orangnya datang dengan pesawat khusus, membawa barang yang banyak itu sekaligus. Ya, saya adakan dialog Islam Konghucu tingkat ASEAN di Hotel Mandarin, dan sudah ada konfirmasi ya, 7 orang yang akan kita ajak ke istana untuk penyerahan itu. Tahu-tahu menjelang waktunya dibatalkan oleh istana. Terus terang saya kecewa berat. Ya, sesuatu yang bagus dengan makna simbolik ya, baik hubungan antara Indonesia, China, Indonesia, rakyat Indonesia dengan penduduk yang disebut keturunan Tionghoa, karena ini menyangkut produk yang bersifat keagamaan. Jadi biasa multidimensional, dan sudah bersedia diterima, sudah confirm. Tahu disampaikan mungkin besok akan diterima oleh Menteri Agama. Tentu saya tidak setuju. Itu antara lain saja ya. Nah, yang paling esensial ya, saya kira saya buka di tempat ini. Sebelum saya memangku amanat sebagai utusan khusus itu, saya pernah dipanggil lah oleh Presiden Jokowi. Saya ingat betul tanggalnya, 16 November 16. 12 hari setelah peristiwa demonstrasi besar yang disebut 4.11. Nah, waktu itu ya saya mengeritik kenapa Presiden tidak menerima wakil demonstran, malahan keluar dari istana. Dan akhirnya saya diterima, dan beliau ternyata meminta pendapat. Saya sampaikan panjang ceritanya. Saya awali, ini tidak bisa dianggap enteng dan remeh. Bapak Presiden ini merambat ke daerah-daerah, mendorong sekian banyak orang. Nah, beliau bertanya, apa yang harus dilakukan? Ya, panggil saya profesor juga ya. Saya usulkan 2. Nah, ini yang saya pertanggungjawabkan lewat forum ini. Pertama, Bapak Presiden segera atasi kesenjangan ekonomi. Karena umat Islam ini merasakan ada ketakdilan ekonomi. Segelintir orang menguasai mayoritas aset nasional. Umat Islam tertati-tati. Di Muhammadiyah, kita memberayakan ekonomi sangat-sangat tertati-tati. Segera atasi. Kalau tidak, jadi bom waktu. Kapan-kapan meledak. Beliau mengatakan, bertanya, apa yang harus dilakukan Prof? Saya tidak siap sebenarnya, tapi spontan saya jawab. Ya, bisa mengikuti pendekatan Mahathir Muhammad di Malaysia, melakukan affirmative action, ya, aksi-aksi keberpihakan, sampaikan kepada pengusaha Tionghoa, Anda boleh maju, tapi Bumi Putra harus saya berdayakan. Ada respon Pak Jokowi yang bagus sekali. Kalau itu kita terapkan new economic policy ya Prof, pakai bahasa Inggris. Ya, semacam itu. Saya berbunga-bunga hati ketika seorang presiden penentu kehidupan bernegara kita ini berjanji menurut pengertian saya untuk melaksanakan itu. Nah, yang kedua saran saya, ya saya tidak menyangka akan ditanya. Segera Bapak Presiden rajut kerukunan. Tidak cukup dengan sekedar datang ke PBNU, datang ke PP Muhammadiyah. Itu kerukunan saya tidak sebut basa-basi, artifisial. Rajut kerukunan, maka bentuklah Dewan Kerukunan. Nah, yang kedua ini, Mas Akbar Faisal, saya dicari oleh Pak Luhut bawa pesan Presiden sekitar Desember 2016, baru ketemu Januari 2017. Rupanya saya ditawari jabatan anggota pengarah BPIP. Badan Pembina Ideologi Pancasila. Belum BPIP namanya waktu. UKP PIP. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu sebelum Yudi Latif di situ ya, Prof ya? Beliau pelaksana. Ini untuk pengarah. Dan saya tanya siapa-siapa di kantor Pak Luhut. Nanti ada Ibu Mega, ada Pak Tri Surisno, dan lain sebagainya gitu. Saya bilang, wah jangan itu lembaga bermasalah nanti. Akan mengulangi kegagalan BP7. Pak Luhut bilang, ini kan usulnya Pak Din waktu diterima oleh Presiden.
Duh, bukan. Yang saya usulkan itu Dewan Kerukunan. Yalah nanti diubah di tengah jalan gitu. Ya saya terus terang kalau negara meminta susah saya menolak, tapi saya berkeberatan dengan UKPIP itu. Akhirnya nggak jadi. Mungkin ya, karena saya tidak bersedia jadi UKPIP yang kemudian digantikan oleh Ki Haji Agil Siraj ya, Oh. sebagai anggota itu ya. Kemudian ditawari jabatan utusan khusus tadi itu. Oh. Akhirnya Jadi ini saya- sebelum jadi utusan khusus Prof ya? utusan khusus itu agak Maret, agak April. Oh bukan, agak Juni 2000, lupa saya menyangkut tahun itu ya. Yang juga saya menolak karena ada masalah teknis saja soal waktu ya, bukan soal-soal lain gitu. Tapi kembali ya kepada yang pertama itu mengatasi kesenjangan ekonomi umat. Nah kebetulan menjadi utusan khusus, saya sering bertemu beliau kan, Ya. ibaratnya hampir setiap hari. Saya ulangi lagi, dulu Pak Jokowi berjanji loh mengatasi krisis ekonomi. Nah, sanggup. Tahu-tahu setahun kemudian saya tagih janji itu. Setahun kemudian. Pak ada janji dulu, waduh Prof nggak mudah itu Prof. Saya jawab, mungkin kalau ada rekaman di sana bisa diputar lagi. Kalau ada political will, goodwill dan political will itu bisa Prof. Sampai Pak Jokowi bilang gini, kalau gitu siapa-siapa ya pergampang lah soal orangnya. Saya bilang, mungkin 4, 5, sampai 6 pengusaha nasional, pengusaha muslim bisa di-upgrade ya, tingkatnya. Gak usah lah jadi Taipan gitu ya. Untuk bisa kemudian nanti menetes, mengajak yang lain. Ini cara yang menegakkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan menegakkan keseimbangan. Sebab kalau kalangan Islam secara ekonomis terpuruk, kita akan ada national disequilibrium, ketakseimbangan nasional, dan itu berbahaya secara politik. Jadi bom waktu. Nah beliau ternyata bilang siapa-siapa ya Prof, ya nantilah saya ajak, bila perlu saya bawa ke Istana Bogor. Sampai saya mundur itu tidak menjadi kenyataan. Kemudian berhimpitlah dengan saran dari Dewan Pertimbangan MUI tadi itu agar sebagai ketua saya netral dalam konteks pilpres yang lalu itu. Dan saya ajukan surat pengunduran diri. Gitu. Saya kira mohon maaf saya sampaikan ini karena ditanya ya sebagai pertanggungjawaban saja. Iya. Pastilah ada isu-isu terkait kami sekarang ini. Oh itu barisan sakit hati. Prof, saya akan sampai ke situ nantinya. Oke, Pak Prof Din juga pernah menyatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya orang yang baik, tapi dikelilingi oleh orang-orang yang berniat tidak cukup baik. Itu dua kali Sebenarnya apa maksudnya, Prof? Ya, saya sebenarnya bersyukur ya ada kesempatan untuk berbicara langsung dengan Presiden Jokowi ya. Karena sering juga diundang atau ketika mau ada kegiatan ya. Ya, pertama di seputar saya mengadakan high level consultation of world Muslim scholars on wasatiyat Islam. Yeah. Pertemuan puncak ulama dan imam Muslim tentang wasatiyat Islam, jalan tengah. Yang beliau waktu itu mohon sekali Syekh Al-Azhar bisa dihadirkan, sampai 4 kali bertanya ya insya Allah, sampai saya bawa undangan presiden ke Kairo sana gitu. Dan saat itu sering sekali bertemu dengan Presiden Jokowi ya. Terus kemudian ya dalam kesempatan kadangkala ya sedang berdua saja itu. Dan saya sampaikan bahasa saya begini. Sebenarnya saya amati nih Pak Jokowi ini orang baik. Tapi di sekelilingnya ada orang-orang yang berniat buruk. Yeah. Yang bahasa ilmu politiknya kleptokrasi. Serius itu, Prof? Saya sebut nama. Hah? Saya sebut nama. Kepada beliau? Ya. Kepada beliau. Saya lihat ya. Nah, 2 kali saya nanya itu. Mungkin beliau kecewa sama saya ya. Kok orang ini nanya-nanya itu terus gitu ya. Tidak dijawab kedua-duanya. Ketika menyebut satu nama, ya, khususnya satu nama, mungkin bukan substansinya ya. Mungkin beliau tidak berkenan. Saya mungkin juga ya dalam perspektif budaya beliau kurang sopan gitu ya.
dan beliau diam. Saya menduga-duga kalau dalam fikih ya, hukum Islam itu kalau ada yang diam tapi itu melamar perempuan ya. Jika dilamar kalau diam itu berarti setuju gitu. Nah, saya baru merenung, oh nggak setuju. Dan saya mendapat informasi dari orang lain, tokoh, jenderal, mentioning no name. Beliau pernah menyampaikan hal yang sama, meminta seseorang itu jangan diberi banyak kekuasaan. Marah itu presidennya katanya. So menjelaskan, hubungan saya begini-begini. Ini saya kira orangnya kapan-kapan saya usulkan untuk diajak ya, dialog ini ya. Ya, tapi kan saya tidak bisa ngajak dialog kalau Prof. Din tidak mengatakannya kepada kami di sini siapa orangnya. Katakan, tapi tidak di ruang terbuka ini. Ini kan unsensor. Kalau disensor boleh. Iya. Dan itu namanya. Yang saya kira orang luar sudah tahu semua lah ya. Nah, this is the very problem. Pada penilaian saya sebagai pengamat politik ya, di FISIP UIN ya, jika independensi seorang pemimpin itu kurang ya, sehingga tidak akan ada kebijakan yang decisive ya, susah ada kebijakan decisive ya. Yang dulu-dulu juga dikritik kan, termasuk oleh anggota DPR yang bernama Akbar Faisal dulu kan. Tentang undecisiveness seorang pemimpin. Nah, dalam kondisi bangsa, apalagi menghadapi pandemi, musibah nasional, perlu sekali undecisiveness. Tapi kalau langkah-langkah itu terbelenggu, ya, oleh faktor-faktor tertentu, ini sangat sayang sekali ya. Terus terang sama sekali, saya tidak pernah minta jabatan untuk orang lain kepada presiden selama hubungan dekat, kecuali sekali sebelum jadi utusan khusus presiden berilah Muhammadiyah satu duta besar gitu. Dan beliau menyanggupi, sayangnya orang Muhammadiyah nggak ada yang mau gitu. Akhirnya nggak terjadi itu 2015. Sekarang nggak ada orang Muhammadiyah yang jadi duta besar? Banyak. Duta besar di London baru pulang Mas Dokter Mas Rizal. Sekarang masih mamanya Mas Hajrianto Tohari di Lebanon. Banyak. Ada lalu Faisal itu kader Muhammadiyah sekarang di Ankara. Betul. Ada Al Bushro sekarang untuk Uni Afrika. Itu banyak sekali. Baik. Pak Umar Hadi di Seoul juga pernah di lembaga luar negeri Muhammadiyah. Betul. Tapi bukan lewat Muhammadiyah. Ya. Pak Din, kritik Pak Din itu juga banyak tentang oligarki politik yang semakin dalam hingga terlalu jauh dalam pengelolaan partai misalnya. Itu di satu tangan. Dan itu mendapatkan pembenaran baik secara teoritis maupun dari apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Apa yang Pak Prof. Din maksud dengan oligarki politik seperti yang Prof. Din sampaikan selama ini? Saya kira itu adalah pikiran kritis yang bersifat cabang ya. Kalau yang bersifat pangkal itu adalah sikap organisasi yang pernah saya pimpin Muhammadiyah ya. Yaitu telah dan tengah terjadi deviasi dan distorsi kehidupan nasional kita ini dari nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kritik Muhammadiyah ini, walaupun istilah itu dari saya ya, frasa itu telah dan tengah terjadi deviasi dan distorsi kehidupan nasional dari nilai-nilai dasar itu, tapi pikiran yang dirumuskan Muhammadiyah itu adalah ijtihad kolektif dari 20-an pakar Muhammadiyah jelang Pilpres 2009 ya. Pikiran ini disahkan oleh Muktamar Muhammadiyah 2010 di Yogyakarta, dan sebagai pengemban amanah terpilih kedua kalinya sebagai ketua umum Muhammadiyah menjalankan itu, dan terutama upaya untuk meluruskan kiblat bangsa. Ya.
oleh Muhammadiyah sejak 2010 kita lancarkan yang namanya jihad konstitusi. Kita mengoreksi undang-undang. Ada tim pakar luar biasa itu, termasuk Pak Kwi Kianji yang membantu Muhammadiyah, Pak Rizal Ramli, Sanuddin Nursi, banyak lagi. Termasuk juga ada tokoh Partai Nasdem itu, yang bernama Dr. Qurtubi. Oh, Pak Qurtubi, teman saya. Ya betul, karena waktu itu kita menggugat undang-undang migas. Ya. Jadi kita mulai lakukan upaya mengoreksi, karena menurut tim Muhammadiyah ada 115 undang-undang sejak era reformasi yang kita nilai bertentangan dengan konstitusi. Terutama menyangkut kedaulatan ekonomi, kedaulatan energi. Maka ada daftar yang ingin kita gugat itu. Itu hasil kawan-kawan di DPR itu. Mungkin waktu Mas Akbar Faisal jadi anggota DPR juga ya. Ya. 115 undang-undang gitu. Jadi itu kita lanjutkan. Dan apa ya, call Muhammadiyah itu adalah ingin kembalikan sistem politik kita, sistem ekonomi kita ke undang-undang dasar. Sistem politik kita sekarang termasuk turunannya sistem partai politik, sistem pemilu dan pilpres, jika dikaitkan dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipilih hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan jauh panggang dari api. Begitu pula sistem ekonomi kita, jika dikaitkan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh jauh panggang dari api. Maka Muhammadiyah mengusulkan ya, tidak kembali sepenuhnya ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli katanya. Tapi satu, perlu ada lembaga tertinggi negara. Supaya jika ada krisis konstitusional ada yang mengatasi. Yang kedua, perlu pertanggungjawaban presiden. Sekarang kan tidak ada. Pada periode pertama kalau tidak disukai jangan pilih lagi gitu. Nggak bisa satu sistem kepemimpinan nasional tidak ada pertanggungjawaban. Nah, yang ketiga perlu ada garis-garis besar haluan negara. Ya, ini yang saya kira ya. Kalau tadi dikaitkan dengan oligarki, baik politik maupun ekonomi, ya, karena ya sudah dari dari hulunya tuh sudah salah. Akhirnya mengaliri air-air yang keruh. Nah, saja partai. Saya kembali baru masuk ke pertanyaan. Ya, yang menentukan paling 1-2 orang di partai politik. Ini bahaya besar bagi demokrasi. Indonesia tidak bisa membangun demokrasi kalau partai politik tidak melakukan demokrasi. Gimana kita harapkan ada penerapan demokrasi oleh partai politik di DPR? Kalau dari penentuan kepengurusan, caleg, itu diatur paling oleh satu orang, oligarki. Dan akhirnya, ya, apalagi jika berselingkuh dengan oligarki ekonomi, akan terjadi capital violence. Ini yang merusak kehidupan berbangsa kita. Pak Din seperti sudah kehilangan kepercayaan ya pada lembaga partai politik kita sekarang ini. Ya, nyaris. Nyaris. Kenapa saya sebutkan? Karena saya tidak mau generalisasi. Kalau secara institusional ya, tapi kan banyak kawan-kawan kita di DPR sana juga orang-orang yang penuh dengan idealisme. Saya tahu persis ya kawan-kawan kita yang, tapi ya tidak bisa berbuat banyak sampai sekarang gitu. Mulai karena itu saya tidak ingin terlalu absolut memberikan judgement, maka nyaris saja gitu. Ada harapan ya, tapi tidak mudah bisa terlaksana. Saya paham apa yang Prof Din ingin sampaikan gitu. Sekarang saya masuk tentang kami, Prof. Tuntutan kami KAMI ya, koalisi apa itu? Aksi Masyarakat Indonesia itu relatif tidak berbeda jauh dengan narasi ataupun model kegiatan yang sejenis sebelumnya gitu. Bikin deklarasi, membikin di daerah, tuntutannya juga 8 poin itu relatif tidak jauh-jauh. Sebenarnya kami ini dirancang seperti apa, Prof? Ya, mengamati kehidupan nasional kita yang tadi devian,
tortif, ya. Sebagaimana itu bukan milik saya pribadi, sudah milik organisasi, Ya. ya. Dan tidak ada perubahan. Saya pada Januari 2020, ya, sebelum COVID, ya, atau di awal COVID itu pernah menyarankan perlunya ada mega coalition, koalisi besar dari orang-orang bijak, ya, koalisi kebijakan. Karena di tubuh bangsa ini banyak sekali orang-orang bijak yang penuh dengan idealisme di dalam, di luar struktur pemerintahan, di berbagai lingkaran umat beragama. Saya mendorong untuk mereka duduk bersama, memberikan pesan moral. Mirip-mirip seperti petisi 50 pada masa lampau. Iya, iya. Walaupun saya juga menyadari itu akan tenggelam suaranya. Bahkan berteriak di padang pasir atau berteriak di tengah samudera yang gak akan terdengar. Tapi harus dilakukan gitu. Nah, endilala bahasa Jawanya. Kemudian setelah itu bertemu dengan kawan-kawan atau saya banyak diundang. Ya. Saya banyak datang kalau diundang. Senang saja datang. Saya mungkin ya ketemulah Pak Rizal Ramli, Ibu Rahmawati Soekarno Putri, Dr. Mantio, banyak kawan-kawan lain bertemu. Maka ya disepakatilah ya sampai terjadi kami. Dan oleh karena itu kalau saya boleh dari jarak dekat ya, menyimpulkan ini adalah pertemuan arus dari berbagai sungai-sungai kecil gitu. Bertemu arus menjadi sungai besar gitu. Ya, tentu di dalamnya ada keragaman kepentingan, keragaman harapan, namun dipertemukan oleh satu idealisme, satu penilaian, ya, ada kerusakan di tubuh bangsa ini yang harus kita perbaiki. Bahkan mungkin ya pada tingkat judgment, assessment yang lebih tinggi ini kondisinya serius, walaupun banyak orang tidak menyadari. Tapi Dan apalagi, Prof, ini banyak terjadi penolakan terhadap gerakan kami. Kemarin terjadi di Surabaya. Itu apa pandangan Prof Din menyangkut soal itu? sangat mungkin, sangat wajar, ya, sudah juga diantisipasi. Karena di dunia ini, ya, apalagi Indonesia ini, jika ada hal-hal yang ya diyakini oleh pemerakarsa baik, pasti ada yang tidak senang. Tapi terus terang ya, ini kan tidak hanya di Surabaya dan juga di tempat-tempat lain. Sebelumnya di Magelang, Ya. sebelumnya juga di Bandung. Ya. Ini justru apa ya, membuat kami ini semakin sulit dan mendorong pembentukan jejaring-jejaring. Kita tidak punya hubungan struktural organisatoris dengan kami di daerah-daerah ya, itu kita pandang sebagai jejaring networking. Itu sudah hampir semua provinsi di tingkat kabupaten, ada yang membentuk tingkat kecamatan, bahkan di luar negeri sudah belasan negara ya. Tapi kan begini Prof, pada akhirnya karena tuntutan dan narasi yang dikembangkan oleh kami itu berbicara tentang salah satunya tentang kepemimpinan nasional, maka mau tidak mau dia harus masuk atau berkoalisi dengan bagian dari sistem itu sendiri. Yang saya maksud adalah partai politik. Dulu ada seluruh gugatan seperti ini ditampung, didengarkan dan difasilitasi atau bekerja sama dengan salah satu kekuatan parpol pada saat itu. Pertama bernama Gerindra dan Pak Prabowo pada saat itu. Tapi kan Pak Prabowo sekarang sudah di pemerintahan. Lah terus kami akan mau kemana nantinya? Ya, akan tetap menjadi gerakan moral. Sudah kita patok. Kebetulan ada jati diri kami. Saya ikut mengonsep, walaupun dibicarakan bersama-sama. Karena juga banyak aspirasi lain ya, tentang sebuah gerakan ini. Tapi kalau saya pribadi dan saya ikut turun, hadir, itu harus jadi gerakan moral. Sebagaimana yang dilakukan oleh civil society organization. Ya. Hanya saja ya sekarang ini menjadi penting karena saluran aspirasi rakyat ini nyaris tersumbat. Karena ada istilah buku itu, constitutional dictatorship. Ya. Kediktatoran konstitusional, lembaga legislatif inefektif, apalagi lembaga yudikatif. Nah, maka kalau ada yang keberatan, waduh, sudah sangat-sangat kita kita sadari, antisipasi, tapi tidak ada waktu untuk melawannya. Karena bagi saya pribadi, bagi kami,
itu adalah sikap-sikap anti demokrasi, Hmm. bahkan kontra konstitusi. Sebuah kelompok kan absa adanya berdasarkan konstitusi pasal 28 itu ya, kebebasan berserikat, berkelompok, Ya. berpendapat gitu. Jadi kalau seandainya ada keberatan terhadap kami, ya, coba masuki substansinya. Hmm. Mari kita pikiran, kita pakai akal, jangan pakai okol. Ya. Dan oleh karena itu betul tidak ada Ya. masalah bagi kami. Dan justru yang mungkin juga tidak dipelajari di kelompok sebelah sana, ya kawan-kawan kita sebangsa dan senegara itu, ini memperkuat kami, ya, memperkuat kami. Tapi nggak usahlah direkayasa ada penolakan gitu ya. Pak Din, ada juga analisis yang mengatakan begini. Selain tadi yang saya katakan parpol-parpol yang sudah ada sekarang tidak memberikan respon yang cukup kepada kami, ada yang mengatakan bahwa ini adalah pengkondisian untuk sebuah parpol baru yang akan hadir, yang notabene didirikan oleh keluarga Muhammadiyah. Dalam hal ini partainya Pak Amin Rais. Apakah betul yang dianalisis oleh beberapa pihak, Pak Din? Tidak benar, karena Pak Amin Rais tidak merupakan bagian dari kami, tidak ikut rapat, tidak sebagai inisiator, dan bahkan kami tidak setuju ketika beliau menyatakan juga ya dalam pernyataan 2-3 hari sebelum deklarasi kami itu agar Presiden Jokowi mundur gitu. Nah, sementara kami ini ingin konsisten pada gerakan moral. Tapi Pak Amin Rais datang waktu deklarasi kami sebagai tamu undangan. Mereka tidak ada hubungan sama sekali ya. Bahwa mungkin di antara kami yang bergabung itu ada yang dekat sama Pak Amin Rais ya, dalam konteks partai barunya ada. Ada yang bilang wah ini mau jadi partai baru. Saya dapat pastikan sebagai seorang pelopor, deklarator, dan sekarang jadi salah seorang presidium. Kami bertiga presidium secara kolektif kolegial ya. Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, ada Profesor Rahmat Wahab ya, tokoh NU, sekarang jadi ketua umum yang menyebut diri NU Hito 1926, dan saya sendiri. Dapat kami pastikan kami tidak menjadi partai politik dan tidak terlibat dalam power politics seperti mendukung atau tidak mendukung secara kelembagaan. Bahwa ya, di antara kami ini anggota kami deklarator tokoh ini kan orang-orang figur-figur yang punya kapasitas ya. Kemudian nanti dilirik oleh partai politik atau kemudian didukung oleh rakyat untuk jadi katakanlah capres-cawapres pada 2024, ya itu hak warga negara untuk memilih dan dipilih ya. Tapi tidak lewat kami sebagai organisasi ya. Dan hal-hal itu sebagai hal biasa saja. Tapi tidak perlu melihat manuver kami dalam rangka 2024. Saya kira itu ketakutan yang berlebihan gitu. Ya, tapi kan kemudian orang jadi bertanya, kalau demikian adanya, kami tidak ingin terlibat sebagai sebuah kekuatan politik kekuasaan katakanlah sebagai partai politik, tidak ingin bermain pada Pilpres tahun 2024. Terus sebenarnya apa yang dituju, Pak Din? Gerakan moral yang bertumpu pada nilai-nilai moral, kebenaran, kejujuran, keadilan, dan lain sebagainya. Yang itu harus dilakukan dengan kesabaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Tidak terikat dengan waktu. Boleh jadi tahun ini tidak berhasil, tahun depan berhasil, periode ini gagal, periode depan gagal, tapi harus dilakukan. Harus ada yang melakukan. Walaupun tidak fardu ain dalam bahasa agama, harus ada yang melakukannya. Ya kami melakoni ini dengan bismillah ya, dengan segala risikonya ya. Dan alhamdulillah kawan-kawan itu adalah orang-orang yang penuh dengan idealisme ya. Bahwa latar belakang berbeda ya tentu macam-macam, tapi dapat saya pastikan kami tidak menjadi partai politik ya. Saya paling tidak yang paling pertama untuk menolak nanti itu, bahwa ya figur-figur yang ada di kami sekarang
ya, kemudian menjadi tokoh calon dicalonkan oleh partai politik, oleh rakyat, baik partai lama maupun partai baru, itu hak sebagai seseorang warga negara gitu. Bagaimana bisa dilirik oleh partai politik ketika pokok-pokok pikiran kami itu tidak disambut oleh mereka, Prof? Bagaimana cara masuknya? Ya, kami ini gerakan moral yang kemudian bersifat populis. Tidak bermain di dalam suatu mekanisme pengambilan keputusan strategis. Kalau itu pun ada, ya sangat-sangat kita harapkan. Tapi tergantung partai-partai politik, maukah terbuka? Gitu. Yeah. Mau nggak menyadari ada masalah dalam kehidupan kebangsaan kita ini? Gitu. Nah kalau tidak, ya menjadi milik rakyat. Menjadi milik rakyat. Dan saya kira jangan menganggap enteng. Ya. Suara rakyat itu ya suara Tuhan. Yeah. Suara rakyat itu hukum tertinggi, dan kami yakin, dan oleh karena itu ya apapun halangan, hambatan sekarang, ya kami kami sambut dengan senyuman, dengan lambaian tangan, karena tidak mengerti saja. Yeah. Saya kira karena mereka tidak paham gitu. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak Din, karena waktu juga yang harus membuat kita mengakhiri acara ini. Ada 2 orang tokoh di kami, kalau mengikuti alur yang Pak Din sampaikan tadi, bahwa ada tokoh-tokoh dari kami yang kemungkinan saja misalnya bisa direkrut atau apapun bahasanya untuk kepemimpinan nasional nantinya. Yang pertama adalah Prof Din sendiri atau Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Apakah sudah ada kesepakatan antara Prof Din dengan Pak Gatot? Kami itu dalam jajaran pertemuan kami itu saling bertenggang rasa, saling memahami, dan kelihatannya kita bersepakat untuk tetap berada gerakan moral ini. Jadi kalau Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, ya, karena beliau mantan Panglima TNI ya, pada posisi yang tinggi ya di Republik kita ini, ya oleh karena itu kalau dilirik oleh partai politik, baik yang lama maupun yang baru nanti ya, atau boleh jadi beliau di tengah jalan mungkin berpikir nanti ya, at the end mendirikan partai politik ya itu sah-sah saja ya. Dan ya sebagai kawan beliau, sahabat beliau, kita dorong, kita dukung. Ya. Kalau saya pribadi ya saya nggak ingin katakan gini. Mungkin karena sudah banyak dan sering menjabat gitu. Ya, karena itu baik tingkat nasional, internasional ya. Saya katakan sama orang-orang, ada kehilangan besar dari diri saya. Hilangnya syahwat politik. Tapi di pergerakan Islam ya berdakwah amar ma'ruf nahi munkar itu nggak boleh berhenti. Jadi kalau bisa ya saya lebih senang ya pikiran-pikiran yang sesuai dengan cita-cita nasional kita perjuangkan, kita dengar dan menjadi kenyataan. Itulah politik alokatif, itulah politik moral. Dan itu tidak kalah pentingnya dengan menjabat termasuk pucuk pimpinan, presiden, wakil presiden, tapi tidak berbuat apa-apa bagi bangsa ini. Ya, Pak Din, luar biasa. Pak Din ini betul-betul yang namanya buka-bukaan. Seperti dengan acara saya ini, Akbar Faisal Unsensor. Saya kaget sebenarnya, karena ternyata masih banyak yang publik tidak ketahui. Nggak ada yang harus ditutup-tutupi. Prof Din Samsudin, terima kasih banyak telah hadir di acara Akbar Faisal Unsensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Politik tidak selalu kompatibel dengan moralitas. Meski keduanya berangkat dan berakhir pada tujuan yang sama, yakni kemaslahatan umat manusia. Mengandaikan gerakan politik sebagai sebuah gerakan moral atau sebaliknya, pasti akan menemukan masalah yang tidak mudah untuk diurai. Hampir bisa dipastikan bahwa dialektika yang tercipta tak lebih dari langkah untuk saling meniadakan. Karenanya, diperlukan usaha bersama untuk mendudukkan kembali tujuan politik, kekuasaan dan moralitas di dalam ruang yang sama sesuai dengan tujuan kehadirannya, yaitu kemanusiaan. Terima kasih telah menyaksikan Akbar Faisal Unsensor. Kami akan hadir dengan narasumber-narasumber
dan topik-topik yang saya pastikan akan menarik, masuk logika, dan bermartabat bagi kita sebagai bangsa dan umat manusia. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.